yang pertama disimbolkan dengan huruf S, ya, ini daya volt ampere atau daya kompleksnya. Kemudian P, nah ini daya aktif. Kemudian Q, ini daya reaktif. Nah, daya VA atau daya kompleksnya itu adalah V kali I konjugat. Apa maksudnya konjugat? Bisa dilihat di gambar ini. Jadi anggap ini fasor dari tegangan, ini fasor arus. Nah, yang digunakan untuk perhitungan dayanya adalah arus konjugatnya. Nah, ini jadi tinggal kita balik saja sudutnya. Kalau misalnya sudutnya di sini plus 30 derajat, maka I konjugatnya magnitudnya sama, cuma sudutnya di sini kita gunakan minus 30 derajat. Nah, perkalian ini tentu menghasilkan magnitudnya ya S, anggap ini dengan sudut theta. Nah, ini harus kita uraikan menjadi bentuk rektangular supaya kita bisa memperoleh berapa daya aktif dan berapa daya reaktif. Makna dari daya reaktif akan kita bahas ya pada slide berikutnya nanti. Nah, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kenapa di sini harus pakai I konjugat? Kenapa bukan I saja? Jadi penggunaan I konjugat di sini sebenarnya berdasarkan kesepakatan bahwa untuk induktor itu dianggap komponen yang menyerap daya reaktif dan kapasitor dianggap sebagai komponen yang memberikan daya reaktif. Artinya kalau misalnya jaringannya bersifat induktif, hasil perkalian tegangan dan arusnya itu harus memberikan nilai daya reaktif yang positif. Ya. Positif ini artinya rangkaiannya itu menyerap daya reaktif dari sumber. Nah, kalau misalnya rangkaiannya bersifat induktif, ingat kalau rangkaian bersifat induktif seperti contoh tadi, ini kan sudutnya negatif nih, rangkaiannya ini bersifat induktif, dapat sudut yang negatif. Kalau misalnya di sini kita tetap menggunakan sudut negatif tadi, hasil Q-nya nanti di sini akan memberikan tanda yang negatif. Dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa pada rangkaian yang bersifat induktif, harusnya ini tandanya positif karena rangkaiannya itu menyerap daya reaktif. Jadi alasan penggunaan I konjugat di sini sebenarnya untuk menyesuaikan bahwa untuk rangkaian yang bersifat induktif itu menyerap daya reaktif dan rangkaian yang bersifat kapasitif itu memberikan daya reaktif. Nah, ini segitiga daya, ya, ini sangat penting dan sangat sederhana sebenarnya karena di sini hanya menggunakan konsep trigonometri ya, dan Pitagoras. Jadi kalau misalnya kita ketahui daya kompleksnya atau daya pH-nya, kemudian power faktornya diketahui, ya kita bisa mencari berapa daya aktif dan berapa daya reaktifnya. Jadi mirip seperti konversi dari polar ke rektangular. Demikian juga kalau kita ketahui daya aktifnya, diketahui daya reaktifnya, kita bisa mencari daya kompleksnya atau volt ampernya. Kemudian dalam sistem AC ada istilah power factor. Nah, ini power factor. Power factor itu cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk antara P dan S. Atau persamaannya faktor itu P per S ya. Jadi cos theta ini kan, ingat trigonometri, cos theta itu sama dengan sisi horizontal per sisi miring ya. Sisi horizontalnya kan di sini P-nya daya aktifnya, sisi miringnya S. Jadi per faktornya P per S. Jadi kalau suatu peralatan atau sistem kita ketahui cos theta-nya, kemudian
kita ketahui daya kompleksnya atau daya volt ampere-nya, kita bisa menghitung daya aktifnya. Jadi daya aktifnya itu sama dengan PA dikali dengan power factor. Nah, ini ada beberapa persamaan lain untuk menghitung daya P dan daya Q. Misalnya untuk komponen R, kalau komponen R yang ada itu hanya daya aktif TI kuadrat kali dengan R. Nah, I-nya ini adalah arus yang mengalir pada resistansi. Bisa juga menggunakan persamaan V kuadrat per R, di mana V ini adalah tegangan pada resistansi yang akan kita hitung daya aktifnya. Kemudian ini persamaan untuk daya reaktif pada induktor. Ini persamaan untuk daya reaktif pada kapasitor. Nah, di sini perhitungannya tidak melibatkan sudut, ya. Jadi, tidak melibatkan sudut di sini, yang digunakan hanya magnitudenya saja. Kemudian suatu sistem kalau dia dominan induktif, otomatis daya reaktifnya bernilai positif. Tapi kalau misalnya sistemnya bersifat kapasitif, maka nanti daya reaktifnya itu akan bernilai negatif, ya. Nah, contoh yang kita bahas tadi itu sistemnya bersifat induktif. Nah, kalau kita hitung nanti dayanya, dapat nilai Q yang positif. Nah, ini yang penting, daya kompleks, ya. Daya kompleks simbolnya S, satuannya PA. Daya aktif atau simbolnya P, power, satuannya watt. Nah, inilah yang berubah menjadi energi atau daya rata-rata. Ini daya rata-rata maksudnya apa, nanti kita lihat. Jadi daya aktif inilah yang berubah menjadi energi. Sementara daya reaktifnya ini berhubungan dengan medan magnet dan medan listrik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau sistem AC, kemudian ada sifat induktansi, ada sifat kapasitansi, otomatis sistemnya itu akan timbul daya reaktif. Nah, daya reaktif ini tidak berubah menjadi energi. Jadi dia tetap berada di dalam sistem. Tetap berada di dalam sistem, bolak-balik antara sumber daya reaktif dengan beban reaktif. Nah, sumber daya reaktif itu contohnya adalah generator. Itu dengan mengatur arus eksitasinya. Jadi misalnya kalau sistem kekurangan daya reaktif, berarti kan ini harus ditambah nih dari pembangkit, yaitu dengan cara mengatur arus eksitasi generator. Arus eksitasi ini berhubungan dengan rotor, ya, berhubungan dengan magnet. Jadi kalau eksitasi generator kita tambah, itu sebenarnya kita menambahkan medan magnet. Atau bisa juga kapasitor. Jadi kapasitor ini juga dianggap sebagai sumber daya reaktif. Nah, beban yang dianggap menyerap daya reaktif, di sini tanda kutip, karena sebenarnya ingat tadi daya reaktif itu tidak berubah menjadi energi, ya, tapi tetap berada di dalam sistem. Jadi beban yang dianggap menyerap daya reaktif itu beban-beban yang mengandung komponen induktor. Contohnya mesin-mesin listrik, ya, motor induksi, trafo, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya daya reaktif yang
tanda kutip diserap oleh peralatan-peralatan yang mengandung lilitan tadi itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Untuk menghasilkan medan magnet supaya peralatannya bisa bekerja. Ingat, pada motor induksi supaya bisa berputar itu harus ada medan magnet yang dihasilkan oleh stator yang juga berputar. Atau misalnya pada trafo supaya pada bagian sekundernya timbul tegangan induksi itu harus ada medan magnet yang dihasilkan, di mana medan magnetnya itu harus berubah terhadap waktu. Jadi daya reaktif itu tidak berubah menjadi energi, ya, tidak berubah menjadi energi. Dia bolak-balik antara sumber daya reaktif dan beban reaktif. Kemudian tadi ingat, daya reaktif sendiri sebenarnya di peralatan-peralatan itu, di peralatan-peralatan listrik itu fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Ya. Banyak sekali peralatan yang harus bekerja dengan syarat harus ada medan magnet. Agar pemahaman kita mengenai daya aktif dan daya reaktif itu lebih mendalam, sini kita tampilkan gambar dari daya sesaat. Bentuknya merupakan gelombang sinusoidal. Jadi daya sesaat ini diperoleh dari perkalian antara tegangan dan arus sebagai fungsi waktu. Jadi bentuknya sama seperti gelombang tegangan dan arus, tetapi di sini frekuensinya itu sudah 2 kali dari frekuensi sistem. Jadi kalau gelombang tegangannya frekuensinya 50 Hz, gelombang dayanya frekuensinya 100 Hz. Nah, itu bisa Anda turunkan secara matematis. Kita lihat dulu gambar yang di tengah ini. Ini gambar ini merupakan daya sesaat pada komponen resistor. Seperti kita ketahui, pada komponen resistor itu hanya terkandung daya aktif. Dan ini sesuai dengan grafik dari daya sesaatnya. Di sini terlihat bahwa daya sesaatnya itu berangkatnya atau lembahnya itu nilainya 0, ya. Ini puncaknya, dan di sini tidak ada nilai negatif. Artinya kalau tidak ada nilai negatif, tidak ada daya yang mengalir dari beban resistor ke sumber. Jadi dayanya selalu mengalir ke resistor tadi. Karena dayanya selalu mengalir ke resistor, tidak ada bagian negatif atau tidak ada daya yang mengalir ke sumber, berarti semua daya sesaatnya ini akan diubah menjadi energi. Berapa daya yang berubah menjadi energi itu bisa kita peroleh dengan menggunakan konsep integral. Ya, jadi integral dari gelombang daya ini terhadap waktu, kemudian dibagi dengan periode gelombang, itu akan diperoleh daya rata-rata atau daya aktif. Ya, jadi daya rata-rata ini itu identik dengan daya aktif. Jadi gelombang ini sebenarnya tidak perlu juga kita menggunakan integral karena ini relatif sederhana. Dari gambar ini kelihatan. Jadi energinya kalau kita lihat selang waktu yang ini
itu energinya adalah luas daerah yang ada di bawah kurva ini. Nah, kalau kita rata-ratakan, ya dapatlah nilai yang ini. Dan ini yang merupakan daya aktif. Ya. Kenapa daya aktif? Karena tadi semua dayanya itu dimanfaatkan oleh beban resistor, atau tidak ada bagian negatif, tidak ada daya yang mengalir balik ke sumber. Sedangkan pada komponen induktor atau kapasitor, daya sesaatnya ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Dari sini terlihat bahwa nilai minimum atau lembahnya itu sama dengan nilai maksimum atau puncaknya, atau dengan kata lain rata-ratanya sama dengan 0. Nah, luas daerah yang ini adalah energi yang mengalir ke beban. Tapi setelah sekian detik, sekian waktu, energi tadi itu mengalir lagi ke sumber. Energi yang mengalir ke sumber ini adalah luas daerah yang ada di bagian kurva ini. Jadi ini energi yang mengalir ke induktor atau kapasitor. Setelah beberapa saat, energi tadi mengalir lagi ke sumber. Ini bagian negatif. Jadi ini energinya mengalir ke sumber, dan ini luasnya sama. Luasnya sama berarti energinya ini yang mengalir ke induktor atau kapasitor sama dengan energi yang mengalir dari induktor atau kapasitor ke sumber. Dengan kata lain, daya rata-ratanya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada daya yang berubah menjadi energi, selalu mengalir bolak-balik antara sumber dan beban induktor atau kapasitor. Kemudian gambar yang di atas ini terlihat bahwa daya sesaatnya itu ada bagian negatif, dan ini rata-ratanya bukan lagi sama dengan 0, tapi di sekitar sini. Nah, karena rata-ratanya tidak sama dengan 0, artinya daya sesaat untuk gambar ini itu mengandung daya aktif. Kemudian di sini ada bagian negatif. Jadi ada daya sesaat yang mengalir dari beban ke sumber. Artinya gambar ini juga mengandung daya reaktif. Jadi gambar yang atas ini itu daya sesaat, mana terkandung daya aktif dan daya reaktif. Jadi kalau kita jumlahkan gambar yang di tengah ini dengan gambar yang di bawah, itu kita akan memperoleh gambar yang di atas. Karena yang tengah ini ada hanya daya aktif, sementara yang bawah hanya terkandung daya reaktif. Berarti kalau kita jumlahkan kedua gelombang ini, akan diperoleh gelombang yang mengandung daya aktif dan daya reaktif. Cuma di sini skalanya tidak sama ya. Jadi kalau dibuat dengan skala yang sama, ini tentu hasil penjumlahan kedua gelombang yang tengah dengan yang bawah ini akan diperoleh gelombang yang atas. Jadi kesimpulannya, daya aktif itu merupakan daya rata-rata, sedangkan daya reaktif itu komponen daya yang mengalir bolak-balik antara sumber dengan beban. Nah, meskipun daya reaktif tidak berubah menjadi energi,
tetapi proses bolak-baliknya dari sumber ke beban itu akan menghasilkan rugi energi pada saluran. Jadi daya reaktif itu kan dari sumber harus dialirkan ke beban. Nah, di beban itu dia tidak berubah menjadi energi, balik lagi ke sumber. Tapi dalam perjalanannya di saluran itu menyebabkan rugi daya pada saluran. Nah, rugi daya ini akan berubah menjadi energi. Jadi sebaiknya daya reaktif beban itu sebaiknya jangan disuplai dari sumber. Ingat, tadi salah satu sumber daya reaktif adalah kapasitor. Nah, semakin besar daya reaktif beban, artinya arus di saluran nanti juga akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif beban. Semakin besar arus saluran, akibatnya rugi energi atau rugi daya yang hilang pada saluran juga akan semakin besar. Selain menyebabkan rugi daya pada saluran, daya reaktif itu juga memberikan kerugian yang lain, yaitu bisa memperbesar jatuh tegangan atau drop tegangan pada saluran. Ya, sehingga tegangan yang diterima beban itu bisa semakin kecil. Jadi ada dua hal kerugian jika daya reaktif itu disuplai dari pembangkit. Nah, yang pertama meningkatkan rugi daya atau rugi energi pada saluran. Yang kedua bisa menyebabkan drop tegangan semakin besar sehingga tegangan yang sampai ke beban itu akan semakin kecil. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Itu dengan memperbaiki faktor daya. Jadi perbaikan faktor daya ini sebenarnya maksudnya daya reaktifnya itu tidak disuplai lagi dari pembangkit, tetapi disuplai dari kapasitor yang diletakkan pada sisi beban. Jadi misalnya kalau kita punya motor induksi itu kan bersifat induktif, butuh daya reaktif. Apalagi kalau misalnya motor induksinya kapasitasnya besar. Nah, kalau daya reaktif yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnetnya itu disuplai dari pembangkit, itu bisa menyebabkan rugi daya pada saluran dan drop tegangan yang semakin besar. Jadi untuk mengantisipasinya sebaiknya daya reaktif yang dibutuhkan motor induksi tadi jangan disuplai dari sisi pembangkit, tapi sebaiknya disuplai dari kapasitor yang diparalelkan dengan motor induksi tadi. Jadi daya reaktifnya disuplai oleh kapasitor, tidak lagi disuplai oleh pembangkit, atau mungkin yang disuplai oleh pembangkit itu bisa kita kurangi karena sebagian sudah disuplai dari kapasitor. Dan ini bisa memberikan keuntungan, itu rugi daya dan drop tegangan pada saluran akan semakin berkurang. Nah, ini konsepnya secara grafis. Ya. Misalnya ini bebannya, jadi S1 ini bebannya. Kalau kita lihat di sini, bebannya ini butuh daya reaktif sebesar, ya, anggaplah di sini QL beban. Nah, kalau sisi bebannya kita tambahkan kapasitor, berarti sebagian daya reaktif beban ini akan disuplai oleh kapasitor. Sehingga yang diambil dari sumber atau dari pembangkit akan berkurang, ya, tinggal ini. Jadi ini, yang ini adalah daya reaktif yang disuplai oleh sumber. Kalau misalnya tidak ada kapasitor,
otomatis sumber juga harus menyuplai daya reaktif ke beban sebesar yang ini. Nah, dengan penambahan kapasitor yang disuplai oleh sumber bisa kita kurangi sebesar ini. Artinya kalau Anda lihat sekarang awalnya power faktornya itu adalah cos theta 1. Setelah kita tambahkan kapasitor, kombinasi antara kapasitor dengan bebannya ini menghasilkan daya PA sebesar S2. Kalau Anda lihat ini sudutnya berkurang menjadi theta 2. Artinya power faktornya sekarang menjadi lebih baik. Jadi makna dari perbaikan faktor daya itu adalah mengantisipasi supaya daya reaktif yang disuplai dari sumber itu bisa dikurangi. Nah, ini gambarnya berdasarkan daya ya. Nah, kalau ini berdasarkan reaktansinya, sama saja sebenarnya. Jadi dengan menambahkan kapasitor itu reaktansi total kombinasi antara beban dengan kapasitor itu akan berkurang. Jadi awalnya reaktansinya kalau tidak ada kapasitor ya, kalau tidak ada kapasitor reaktansi jaringannya itu sebesar ini XL beban. Dengan penambahan kapasitor reaktansi total antara kapasitor dengan beban itu tinggal yang ini. Jadi sebenarnya memperbaiki faktor daya itu sama juga dengan memperkecil atau mengusahakan supaya reaktansi beban secara keseluruhan nilainya mendekati 0. Ya, ketika nilainya sama dengan 0, otomatis power faktornya itu sama dengan 1. Untuk melengkapi bahasan kita tentang daya tadi, sini kita akan membahas contoh. Nah, ini masih berkaitan dengan contoh yang sudah kita selesaikan tadi, ya. Jadi sama kasusnya, cuma di sini yang diminta adalah daya beban dan faktor daya pada beban. Kemudian rugi daya antara sumber dan beban, artinya rugi daya pada salurannya. Kemudian daya dari sumber dan faktor daya pada sumber. Dari contoh yang pertama tadi, kita sudah mendapatkan bahwa tegangan bebannya itu sebesar 188,3 dengan sudut min 4,2 derajat dan arus bebannya sebesar 9,415 sudut 34,2. Nah, berarti daya pada beban bisa langsung kita peroleh dari persamaan S beban itu beban kali I konjugat. Oh ya, tadi arus bebannya min 34,2 ya. Nah, di sini arus yang kita gunakan adalah I konjugatnya, berarti sudutnya sekarang kita ubah menjadi bernilai positif. Nah, perkaliannya ini memberikan nilai 177.773 sudut 30 derajat. Nah, 1773 ini merupakan daya VA-nya atau S-nya. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa daya aktif dan daya reaktifnya, ini tinggal kita uraikan menjadi bagian real dan bagian imajinernya. Ingat tadi mengenai segitiga daya ya. Nah, hasil yang diperoleh adalah daya aktifnya, ini daya aktif pada bebannya 1535,5 dan daya reaktif beban 886,5 volt ampere. Oke, ini pada sisi beban.
Oke, jadi ini kesimpulannya, P bebannya 1535,5 watt, daya reaktif bebannya 886,5 volt ampere reaktif. Nah, power faktornya bisa kita cari dari nilai kosinus sudut 30 derajat, atau bisa juga menggunakan trigonometri ya. Ini PQ-nya, atau kalau kita pakai trigonometri ini bisa dianggap X, ini bisa dianggap Y. Pakai fungsi tangan itu dapat 0,87. Lagging, artinya tertinggal ya. Kenapa lagging? Karena sudut beban tadi nilainya adalah min 34,2, artinya arus tertinggal dari tegangan. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau arus tertinggal dari tegangan, berarti bebannya itu menyerap daya reaktif. Sebaliknya, kalau arus mendahului tegangan, berarti beban itu menyuplai daya reaktif. Nah, bagaimana dengan rugi dayanya? Nah, tadi ada persamaan dasar ya, yang bisa langsung kita gunakan. Jadi rugi daya pada saluran ini 2 ohm, arus yang mengalir itu magnitudnya sebesar 9,415, berarti rugi daya pada salurannya I kuadrat R itu 177,28 watt. Nah, karena salurannya juga bersifat induktif, berarti di saluran ini juga butuh daya reaktif, itu I kuadrat kali dengan XL itu sebesar 278,34 volt ampere reaktif. Nah, dari kedua hasil ini ya, kita bisa mendapatkan daya yang harus disuplai oleh sumber. Jadi daya yang harus disuplai oleh sumber, daya aktifnya itu adalah yang dibutuhkan dengan beban, yang dibutuhkan oleh beban ditambah dengan rugi daya pada saluran. Demikian juga daya reaktif yang harus disuplai oleh sumber adalah daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban dan rugi daya reaktif pada saluran. Atau bisa juga kita mencari daya yang disuplai oleh sumber ini dengan mengalihkan arus dan tegangan sumber, ya sama saja hasilnya. Nah, ini kalau kita cari berdasarkan tegangan sumber dan arus sumber. Ya, arus sumber kan sama dengan arus beban ya. Itu 1713,1 watt. Ini daya aktif yang harus disuplai, dan daya reaktif yang disuplai sumber 1164,2 volt ampere reaktif. Nah, power faktor pada sisi sumber ya, sama saja dengan pada sisi beban tadi ya. Ini sudutnya 34, berarti cos 34,2 itu 0,83. Dari sini terlihat bahwa daya reaktif pada sisi beban itu relatif lebih baik dibandingkan pada sisi sumber. Oke, jadi nilai daya aktif yang harus disuplai oleh sumber ini 1713,1. Ini hasilnya itu sama juga dengan 1535,5 dijumlahkan dengan 177,28. Hasilnya harus sama dengan kalau kita mencarinya dengan memperkalikan tegangan sumber dan arus sumber. Demikian juga dengan daya reaktifnya.
Kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita mengenai daya. Di bagian ini kita akan mensimulasikan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Pertama ini sumber tegangan. Dari kasus tadi tegangan RMS-nya 220 volt, tapi karena softwarenya di sini menghendaki nilai puncak, makanya di sini kita kalikan dengan akar 2. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, ini kita asumsikan sebagai saluran dengan resistansi 2 ohm dan induktansi 10 mH. Kemudian bebannya di sini memiliki resistansi 17,32 dan induktansinya ya, karena reaktansi bebannya tadi 10 ohm, maka induktansinya 10/2 kali pi kali frekuensi. Nah, di sini kita ukur arus ya, arus rangkaiannya dan tegangan beban. Kemudian nanti kita munculkan nilai RMS tegangan dan nilai RMS arusnya. Kemudian bagian ini adalah perkalian nilai sesaat tegangan dan arus, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk gelombang dari daya sesaatnya. Bagian atas ini adalah tegangan sesaat. Kemudian di sini juga kita ukur daya aktifnya ya. Ini bagian daya aktif, ini bagian daya reaktif. Oke, kita ulangi run-nya, kita runkan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, ini bagian ini merupakan tegangan beban dan arus beban. Kalau dilihat di sini, ini sebenarnya awalnya bukan mol ya, tapi sekitar min 4 derajat kalau nggak salah hasil perhitungan tadi. Cuma karena skalanya di sini nggak kelihatan. Oke, jadi ini nilai sesaat dari gelombang tegangan, ini nilai sesaat dari arusnya. Dari sini kelihatan bahwa arusnya ini tertinggal dari tegangan beban. Nah, nilai RMS-nya untuk tegangan beban itu 188,3. Artinya di sini puncaknya 188,3 kali dengan akar 2. Dan nilai RMS arusnya 9,418. Berarti di sini puncaknya 9,418 kali akar 2. Nah, daya aktif yang diperoleh itu 1537 watt dan daya reaktifnya 886,8 var. Nah, hasil-hasil di sini ya bisa dianggap sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang bagaimana bentuk gelombang dari dayanya? Nah, dari sini terlihat. Oke, sebelum kita bahas mengenai gelombang dayanya, di sini bagian atas ini merupakan tegangan, yang bawah ini daya sesaatnya. Di sini sengaja kita munculkan supaya terlihat bahwa frekuensi dari daya sesaatnya itu adalah 2 kali frekuensi sistem. Jadi kalau ini frekuensinya 50 Hz, ini frekuensinya 100 Hz. Itu bisa Anda turunkan secara matematis. Oke, kita lihat sekarang daya sesaatnya. Karena bebannya beban RL, Anda lihat di sini ada bagian yang negatif. Nah, ini kalau kita rata-ratakan gelombang ini, itu hasilnya sama dengan 1537. Jadi gelombang ini kalau kita rata-ratakan itu 1537. Nah, dan itu merupakan daya aktif atau daya yang berubah menjadi energi. Nah, karena di sini ada bagian negatif, berarti selain daya aktif juga
ada daya yang tidak berubah menjadi energi, yaitu yang bolak-balik antara sumber dan beban. Itu nilainya sebesar 886,8 var. Sekarang coba kalau kita ganti bebannya dengan beban R, jadi induktansinya ini kita hilangkan. Oke, induktansinya kita hilangkan, kita run dulu. Kita lihat sekarang bagaimana bentuk dari daya sesaatnya. Nah, Anda lihat di sini berangkatnya sekarang dari 0. Artinya ini sudah tidak ada lagi komponen daya yang balik ke sumber, karena semuanya nilainya positif. Artinya semua dayanya itu berubah menjadi energi. Jadi tidak ada lagi daya yang balik ke sumber. Jadi kalau bebannya hanya terdiri dari resistansi, semua daya pada beban itu akan berubah menjadi energi. Kemudian bagaimana kalau misalnya di sini bebannya hanya L saja? Kita ganti beban L. Oke. Kita run. Kita lihat daya sesaatnya. Nah, dari sini kelihatan ya dayanya, ada bagian negatifnya, ini ada bagian positifnya. Jadi pada waktu tertentu dayanya mengalir dari sumber ke beban, kemudian daya tadi balik lagi dari beban ke sumber, artinya tidak ada daya yang berubah menjadi energi. Jadi bolak-balik antara sumber dan beban. Yang tadi pembahasan kita mengenai konsep daya pada arus bolak-balik. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.